Karakter Plus Madani berkomitmen menjadi wadah dalam menumbuh kembangkan karakter generasi emas Indonesia dalam rangka mewujudkan peradaban bangsa yang merupakan harapan dan cita-cita tertinggi kita bersama melalui program pembinaan dan pelatihan pengembangan karakter, asesmen bakat, kisah teladan Rasul, parenting Islami, media pendidikan, event organizer, serta program tahsin dan tahfidz Al-Quran. Adapun cakupan materi serta program khas pelatihan pengembangan karakter yang diadakan Karakter Plus Madani diantaranya adalah genetika karakter, karakter plus bintang karakter, dan manajemen karakter. Karakter Plus bertumbuh, bertambah, berkembang bersama Anda. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbihisma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. Fokus konsentrasi ya. Coba saya tes ya. Kalau nggak fokus konsentrasi nggak bisa, betul. Nanti bingung antara mendidik mana anak, mana cinta, mana bahasa mana. Ya, bahagia mendidik anak dengan bahasa cinta dan doa. Oke lagi ya. Bahagia mendidik anak dengan bahasa cinta. Sekarang dengarkan kata-katanya. Kalau masalah dengarkan kata-kata itu gerakannya sesuai dengan kata-katanya. 1, 2, 3 fokus konsentrasi cinta. Doa. Anak. Dan hampir sama. Doa sama anak hampir sama ya. Ini doa, ini anak. Doa anak. Sekali lagi doa. Doa. Anak. Bahagia mendidik. Cinta. Anak. Doa. Bahagia mendidik. Doa. Cinta. Anak. Apa yang kita jalani, kita habiskan waktu 1,5 jam sampai 2 jam tapi tidak dicatat oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebagai pahala, rasanya sia-sia. Mari kita minta merendahkan diri kita kepada Allah agar hari ini kita mendapatkan ilmu, bisa fokus dan konsentrasi dan Allah ucapkan sebagai pahala buat kita. Siap ya? Bismillahirrahmanirrahim. Di sini dalam rangka menuntut hanya Allah untuk memohon berdoa menggapai ridho Engkau ya Allah. Ya Allah, dari apa yang kami pelajari nantinya, dari apa yang kami dapatkan nantinya, mudah-mudahan
kami bisa lebih mengenali syariat Engkau, lebih mengenali kebaikan, lebih mengenali kebenaran, dan insya Allah mudah-mudahan berkah ilmunya dan kami bisa terapkan untuk diri kami, untuk anak-anak kami, untuk generasi kami, dan bahkan juga untuk siswa-siswi kami ataupun untuk anak-anak kami. Allahumma ya Allah ya Rahman ya Rahim, buka hati kami, buka pikiran kami ya Allah, buka pendengaran kami. Jangan sampai hati ini Kau tutup ya Allah, sehingga kami tidak bisa melihat kebenaran, tidak bisa mengambil kebenaran, tidak bisa mengambil kebaikan, dan apa yang kami dengar pun tidak bisa menjadi pelajaran. Bukalah hati kami, sehingga apa yang kami lihat ya Allah, apa yang kami dengar ya Allah, menjadikan pelajaran bagi kami. Kamu harus makan jam setengah 8, kamu harus sekolah jam segini, kamu siang nanti harus istirahat, kamu harus siang nanti harus les, kamu siang nanti harus ekspor, nanti kamu begini. Begitu? Di sini iya, berarti kok saya kasih orang ini lagi. Itu otoriter. Ya. Kira-kira otoriter itu bagus? Hah? Kalau otoriter nggak bagus. Ya. Tetapi ada namanya kata pakar penting itu otoritatif. Maknanya adalah di tengah-tengah. Dia memang buat peraturan, tapi dia sangat mengenali perasaan anak. Ketika dia suruh anaknya sekolah, tapi tiba-tiba anaknya sakit. Bagaimana cerita anaknya sakit? Kalau otoriter, kamu harus sekolah, nggak bisa demikian. Apa mama sudah capek ngurusi kamu, uang segini dan segitu, kamu pribadi pokoknya harus sekolah. Malah kan gitu kan. Dan lain sebagainya. Itu otoriter. Tapi kalau misalnya kalau dia otoriter, dia mengenali perasaan anak. Nah, siang biasanya kan sudah janji kan, misalnya mau nyapu. Bentar mak, nggak capek ya udah. 10 menit setelah itu nyapu ya. Oke mak, dikasih uang. Kita kenali, kan betul kan? Iya. Kita kasih waktu sih. Nah, jadwal kita buat jadwal. Apalagi nanti ada tipikal orang tuh kan beda-beda. Ada orang yang memang terjadwal. Nah, udah dibuat jadwal. Bahkan ada mungkin jadwal di apa kan di rumahnya. Pokoknya mandi jam 7 ya, gitu kan? Kalau otoriter betul-betul jam 7. Tapi kalau misalnya nafsu ya kan, pingin ini, orang sudah pingin ini, kita belum beli ya kan, bisa utang, oh bisa, nggak ada uang, bisa pinjam online, pinjam sekarang gampang mah mudah. Akhirnya terjerat dengan utang ya, bahagia. Kalau bukan bahagia, anak bahagia. Oh betul, ya kalau kita bahagia, anak bahagia. Enggak, kenapa kita harus bahagia hari ini? Kebutuhan kita banyak, makanya kita bahagia. Kebutuhan kita tuh bahagia. Nah itu, kebutuhan kita memang bahagia. Tapi kenapa kita harus bahagia? Mungkin pertanyaan sederhana, tapi sulit dijawab ya. Iya. Pertama, kita masih diberikan Allah kehidupan, bisa beramal. Ya kan, kita belum kuat secara amal kita berharap kita masih diberikan Allah nafas kehidupan, bisa menambah amal. Kan bahagia kita ini kasih Allah kehidupan, betul? Betul benar? Yang kedua, kita sehat dan punya waktu luang. Bunda kemarin sehat, punya waktu luang karena bisa kemarin. Kalau enggak, pasti ada di pasar, pasti ada di kantor, atau mungkin di parahnya dan sebagainya. Betul? Yang ketiga ini paling penting bunda, jangan bilang bunda nanti saya susah berbahagia, ya. Saya banyak masalah banyak berjubel, berlipat-lipat, ya, dan sebagainya, tebal dan sebagainya. Nah, kita dianugerahi anak oleh Allah, betul? Kita dianugerahi anak oleh Allah untuk apa? Untuk kita mendidik. Itu kan merupakan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, merupakan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi bukan berarti ya, mohon maaf yang tidak punya anak, misalnya bukan tidak diberikan Allah ini apa namanya anugerah. Enggak, ingat ya, bisa mengantarkan kita masuk ke surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satunya adalah sabar. Ada seseorang yang kasih ujian, dia sabar, sabarnya buat dia. Bahkan dengan sabarnya, ada seseorang dengan sabarnya dia bisa sehat. Ada seseorang yang tua, yang sudah tua di Saudi Arabia, yang dia punya sakit gagal ginjal. Saya baru lihat, masalah saya tadi
tadi pagi tadi ya. Kadang-kadang ini minum tangan kiri dibantu tangan kanan. Iya, udah sebenarnya. Dan biasa minum dan itu anjuran ya. Kalau nanti coba dicari. Itu saya dengar dari kakak saya. Kalau misalnya makan itu jangan minum dulu sekitar berapa menit baru minum. Jadi ya udah biasakan aja makan dulu, nggak usah minum dulu, biar aja dulu tunda nanti minum pakai tangan kanan. Dan insya Allah itu akan lebih terhormat dan lebih betul nggak? Kita sebagai orang tua, guru, dan juga masyarakat ada 3 gitu. Namanya sentra pendidikan. Coba gini ya. 3 sentra pendidikan. Yang paling atas itu orang tua. Di atas saya coba diangkat. Ini pendidik pertama, pendidik yang utama, dan paling banyak waktu kita ini bersama anak, orang tua. Betul? Yang kedua guru. Coba sebelah kiri. Sebelah kiri ya, guru. Iya. Sebelah kiri kadang-kadang ibu, bapak ibu-ibu itu kadang-kadang suka pilih antara kanan dan kiri. Iya kan? Kalau misalnya mobil ini kanan kata suaminya, kiri. Ada kiri dari kanan itu. Itu pengalaman pribadi. Enggak. Di waktu tua dia, perintah dia. Maka na'udzubillah dari benar-benar nggak terjadi kepada kita. Ada orang tua, ada anak yang rela membunuh orang tua. Ada anak yang rela mengkasuskan orang tua, harta warisan dan lain sebagainya. Ada anak yang rela orang tuanya di penjara. Ada anak yang rela orang tuanya sakit di suatu tempat, di panti jompo dan lain sebagainya. Ada apa? Itu kan jadi pertanyaan sama kita. Gak bisa kita menyalahkan kemudian anak ini yang anak durhaka. Jangan salah, kata Umar bin Khattab, sebelum anak durhaka ada istilah orang tua durhaka terlebih dahulu kepada anak, baru anak yang durhaka kepada orang tua. Gitu. Kita durhaka kepada anak itu gimana? Dia menyakiti dia, memukuli dia, apa yang dia minta memang dia kebutuhan nggak kita kasih. Ya, kita nggak pernah bilang kalimat sayang sama dia. Kalau yang susah lidah kita bilang, nak, abi, umi, mama, bangga padamu. Abi, kita padamu. Bahkan itu lucu kemarin, cerita sedikit ya, Masya Allah. Ibunya, umi itu ngajakan anak, I love you. Kan lucu kan kalau masa anak kecil umur 3 tahun I love you. Ya, abi sama umi, ya I love you. Gitu ya. Dia bilang gitu kan, azan, ya I love you sama abi sama umi. Ya kalimat-kalimat sederhana gitu. Kalau kita tunjuk ke atas sambil melihat langit, hah? Kalau kita lihat ke atas sambil lihat langit, ya? Kok lama kali lagi? Misalnya itu ada barang, saya bilang gini, tolong pindahkan. Kalau saya bilang, dia ada orang yang tidur. Apanya? Kalau gini?